Keris Kiai Setan Kober 17. Bab 7. Bintang Cemerlang 1 karya Apung GWAP. Setelah beberapa saat bayangan itu berjalan ke selatan, lalu berbelok ke arah barat, dan tak lama kemudian bayangan itu pun berhenti dan duduk di atas sebuah pohon kelapa yang roboh melintang, menunggu Karebet yang semakin dekat. Ketika Karebet sudah berada di dekatnya, maka bayangan itu pun berkata, "Karebet." Meskipun hanya terkena seberkas cahaya yang lemah, Karebet mengenalinya, orang itu memang pamannya, Kebo Kanigara. "Dia siwa Kebo Kanigara," kata Karebet. Karebet maju selangkah, dia mencium tangan uanya, lalu ia pun duduk di sebelahnya. "Kau memanggil aku?" tanya Kebo Kanigara. "Ya wah, ada sesuatu yang penting," kata Karebet. "Persoalan apa?" tanya Kebo Kanigara. "Tadi pagi aku dipanggil Kanjeng Sultan Wak," kata Karebet. Lalu ia pun bercerita tentang dirinya yang akan diangkat sebagai adipati di Pajang. Dan setelah menjadi seorang adipati, ia pun akan dinikahkan dengan Putri Sekar Kedaton. Setelah mendengar cerita Karebet, Kebo Kanigara menarik napas panjang, sambil tersenyum. "Bagus Karebet. Akhirnya ada juga darah pengging yang akan menjadi seorang adipati. Paling tidak, kau sama dengan kakekmu, Adipati Dayaningrat, yang pernah menjadi adipati di Pengging semasa kerajaan Majapahit. Jawa. Setelah diwisuda menjadi adipati Pajang, saya akan menikah dengan Sekar Kedaton," kata Karebet. "Ya, kapan kau berangkat ke Pajang?" tanya Ki Kebo Kanigara. "Setelah semuanya siap Wak, kira-kira 2-3 hari lagi, bersama petugas dari keraton," kata Karebet. "Karebet, sebelum Pajang menjadi sebuah kadipaten, aku akan memberimu sekedar bekal untuk menjadi seorang adipati," kata Ki Kebo Kanigara. "Kadipaten Pajang harus mempunyai beberapa buah pusaka sebagai sumber kekuatan yang tidak kasat mata, yang bisa dijadikan sebagai sifat kandel berdirinya sebuah kadipaten," kata uanya. "Dahulu, kakekmu Pangeran Handayaningrat yang lebih dikenal sebagai Adipati Dayaningrat, sewaktu menjadi Adipati Pengging, mempunyai pusaka sebuah keris berbentuk Nagaluk 13 yang bernama Kiai Naga Siluman. Keris pusaka pertama yang menjadi sifat kandel berdirinya Kadipaten Pengging Mitaradia. Keris pusaka yang bentuk luknya seperti sar pangelangi," kata Kebo Kanigara. "Keris Kiai Naga Siluman mempunyai pamor beras wutah, mempunyai luk 13, hampir sama seperti keris dapur Naga Sasra. Tetapi badan Kiai Naga Siluman tidak kinata emas. Kalau keris Naga Sasra, semua tubuh naga bertabur emas mulai dari kepala naga sampai ujung ekor. Tetapi kalau Kiai Naga Siluman bilah keris yang berbentuk badan naga tanpa kinata, yang separuh badan naga mulai bagian tengah badan sampai bagian ekor naga, menghilang, menyatu ke dalam bilah keris, sedangkan yang kinata emas hanya mahkota naga saja," kata Kebo Kanigara. Untuk meredam kegarangan Kiai Naga Siluman, maka pada mulut naga terlihat sedang menggigit sebuah berlian. "Keris Kiai Naga Siluman, milik ayah Adipati Dayaningrat telah diwariskan kepadaku. Saat ini pusaka Kiai Naga Siluman ada padaku, dan selama ini keris itu aku rawat dengan baik," kata uanya. Meskipun keris pusaka Kiai Naga Siluman belum setingkat kalau dibandingkan dengan Kiai Sangkelat, Kiai Naga Sasra ataupun Kiai Sabuk Inten yang menjadi sifat kandel Kasultanan Demak, tetapi Kiai Naga Siluman sudah cukup memadai untuk menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Kebo Kanigara. "Tetapi sifat kandel Kadipaten Pajang jangan hanya bertumpu pada sebuah keris Kiai Naga Siluman saja, tetapi kau masih harus mencari pusaka-pusaka yang lain yang dapat digunakan sebagai sifat kandel untuk rangkapanmu sebagai seorang adipati. Karebet, aku wariskan keris Kiai Naga Siluman kepadamu dan nanti aku akan menemuimu setelah kau sampai di Pajang, supaya keris dapat kau pakai pada saat diwisuda oleh Sultan Trenggana," kata Kebo Kanigara. "Ya wah, nanti aku akan berada di Pajang, menunggu pembuatan bangunan kadipaten sampai selesai," kata Karebet. "Karebet, supaya Kadipaten Pajang bisa menjadi sebuah kadipaten yang besar, kau perlu dukungan dari orang-orang yang mumpuni dalam olah kanuragan, karena tidak sedikit kelangsungan keberadaan sebuah kadipaten akan ditentukan oleh tajamnya sebuah ujung pedang,
kata uanya. Ya wah, aku juga sudah mempersiapkan sampai kemungkinan yang terburuk. Untuk itu sudah ada beberapa orang yang bersedia bergabung dan akan membantu berdirinya Kadipaten Pajang. Dan nanti kalau sudah berdiri, mereka akan aku jadikan sebagai warangkap Raja Kadipaten Pajang, kata Karebet. Siapa saja yang telah bersedia mendukung maupun membantu babat alas berdirinya Kadipaten Pajang? Tanya Kebo Kanigara. 3 orang yang sudah mumpuni dalam olah kanuragan dari Banyu Biru, yaitu Ki Buyut Banyu Biru bersama 2 orang adiknya, Ki Majasta dan Ki Wuragil, kata Karebet. Bagus, siapa lagi? Tanya Kebo Kanigara. 2 orang pemuda pemberani, Mas Manca, anak angkat Ki Buyut Banyu Biru, beserta Jakawila anak dari Ki Majasta, kata Karebe. Bagus Karebet. Semakin banyak yang mau membantu, semakin baik, kata Kebo Kanigara. Ada lagi Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi dan Kakang Juru Martani. 3 orang berilmu tinggi dari Sela, kata Karebet. Ki Pemanahan, cucu Ki Ageng Sela, kata Kebo Kanigara. Ya, Ki Pemanahan anak Kinis dari Sela, jawab Karebet. Apakah kau sudah tahu Karebet? Kalau Ki Ageng Sela, dahulu mempunyai sebuah tombak yang ngedap edabi, yang bernama tombak Kiai Pleret, kata Kebo Kanigara. Ya uwa, sekarang tombak pusaka Kiai Pleret dimiliki oleh Ki Pemanahan, kata Karebet. Tombak Kiai Pleret adalah tombak yang wingit dan ampuh, Karebet. Tombak itu memang luar biasa, tombak Kiai Pleret mampu menembus ilmu kebal. Bahkan ilmu kebal Aji Tameng Wajah yang tidak mempan ketika ditusuk dengan sebuah pedang, dapat ditembus oleh tombak Kiai Pleret, kata Kebo Kanigara. Ilmu kebal Aji Tameng Wajah tidak ada artinya jika berhadapan dengan Kiai Pleret, kata Kebo Kanigara. Ya wah, alangkah bagusnya, kalau seandainya nanti tombak Kiai Pleret bisa menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Karebet. Ya, tentu Kadipaten Pajang akan menjadi semakin kokoh, kata Kebo Kanigara. Karebet pun berangan-angan untuk menjadikan Kiai Pleret yang mampu menembus ilmu kebal, dapat menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang. Karebet melihat ke pamannya yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, pamannya yang selama ini tidak mau memperlihatkan kemampuan dirinya. Setelah itu Karebet pun berkata, Wah, apakah Siwa tidak mau menjadi warangkap Raja Kadipaten Pajang? Jangan Karebet, aku berada di belakang saja. Tetapi aku akan membantumu kalau kau mengalami kesulitan. Tetapi para sahabat yang telah membantumu babat alas berdirinya Kadipaten Pajang, dapat kau angkat sebagai warangkap Raja Kadipaten Pajang. Jawab, kata Karebet. Ada yang perlu kau tanyakan lagi Karebet? Tanya Kebo Kanigara. Bagaimana dengan rencana pernikahanku? Tanya Karebet. Ya, itu nanti setelah kau diwisuda menjadi seorang adipati. Tetapi nanti pernikahanmu tetap akan aku pikirkan, kata Kebo Kanigara. Terima kasih kata Karebet. Untuk keperluan pada saat membangun dalam Kadipaten Pajang, dan keperluan pada awal terbentuknya Kadipaten Pajang, kau pasti butuh belasan ekor kuda. Di Pengging, kita masih mempunyai beberapa ekor kuda. Kau ambil saja semua untuk keperluanmu di Pajang, kata uanya. Ya di Tingkir, Biung juga mempunyai beberapa ekor kuda. Nanti akan aku ambil dan aku pergunakan untuk keperluan di Pajang, kata Karebet. Ya, semakin banyak kuda yang tersedia, semakin baik, karena kau butuh kuda yang banyak untuk para prajurit Pajang, kata uanya. Untuk pekerjaan pembangunan dalam Kadipaten, di samping ada petugas yang dari keraton, nanti aku akan mempekerjakan beberapa tukang kayu terbaik dari Pengging dan dari Tingkir, kata Karebet. Bagus Karebet, semakin banyak tukang kayu yang ikut bekerja, pekerjaan bisa semakin cepat selesai, kata Kebo Kanigara. Ya nanti aku juga akan minta Ki Buyut Banyu Biru dan Ki Pemanahan untuk mengirim tukang kayunya, kata Karebet. Kebo Kanigara mengangguk-anggukkan kepalanya, ia pun memuji rencana Karebet. Untuk keperluan makan pekerja nanti, beras dan bahan pangan lainnya bisa dipasok dari Pajang sendiri, dari Pengging atau dari Tingkir, itu semua menggunakan dana dari keraton kata Karebet.
Baik Karebet, masih ada lagi yang perlu kita bicarakan Karebet? Tanya Kebo Kanigara. Kelihatannya sudah cukup Wak, kata Karebet. Kalau sudah cukup, kita berpisah. Kau akan kembali ke dalam lor. Tanya uanya. Ya Wak, besok aku masih harus bertemu dengan Tumenggung Gajah Birawa, kata Karebet. Lalu ia pun mencium tangan uanya. Kemudian Karebet pun berjalan ke arah utara. Sedangkan Kebo Kanigara berjalan ke arah barat. Karebet berjalan ke utara. Tak lama kemudian ia pun sudah sampai ke alun-alun. Lalu ia pun berjalan menuju dalam lor. Malam itu kegelapan masih menyelimuti kota Raja Demak. Dan secara perlahan waktu terus berjalan sampai di langit sebelah timur telah terlihat semburat warna merah. Semakin lama semakin terang. Pagi pun telah menyapa kota Raja Demak, burung-burung berkicau riang. Seriang hati Karebet yang akan mendapat Kamukten menjadi seorang adipati. Pagi itu dengan memakai pakaian seorang lurah wira tamtama, Karebet berjalan menuju keraton. Matahari terus merayap naik. Lurah Karebet bersama seorang prajurit, mendapat tugas berjaga di gedung pusaka. Pada saat yang bersamaan, di ruang pertemuan di dalam keraton, Kanjeng Sultan sedang mengadakan pertemuan dengan belasan orang Nayaka Praja Kasultanan Demak. Kanjeng Sultan duduk di depan, di sebelah kirinya, duduk pula Kipati Wanasalam, sedangkan di hadapannya duduk bersila belasan orang Tumenggung dan beberapa orang panji dari berbagai kesatuan prajurit Demak. Terlihat ada beberapa orang Tumenggung dan beberapa orang panji dari kesatuan prajurit pengawal raja, Wira Tamtama dan Wira Braja, Kesatuan Perintis Wira Manggala, Kesatuan Tempur Narapati dan Pasukan Penggempur Wirapati, Kesatuan Pasukan Panah Wira Warastra, Kesatuan Pasukan Berkuda Turangga Seta, Kesatuan Pasukan Laut Jalapati, dan dari Kesatuan Patang Puluhan. Kanjeng Sultan pun mengutarakan beberapa pekerjaan besar yang dalam waktu dekat akan segera dilaksanakannya. Demikianlah para Tumenggung dan para panji. Rencana besar untuk beberapa candera ke depan. Dan kau Tumenggung Sindukarya, kau yang selama ini mengurus bangunan keraton. Setelah ini kau bisa merencanakan pelaksanaan pembangunan 4 buah bangunan, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Sindukarya. Jangan terlalu lama, setelah persiapan, 2-3 hari lagi kau bisa memberangkatkan petugas ke tempat yang akan didirikan bangunan pesanggrahan dan kadipaten, kata Sultan Trenggana. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Sindukarya. Tumenggung Surapati, kata Kanjeng Sultan, dawuh dalam Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Surapati. Persiapkan beberapa prajurit Wiramanggala untuk menyebarkan wara-wara dari Sultan Demak di 4 daerah, tentang pembuatan pesanggrahan dan pembentukan kadipaten, kata Sultan Trenggana. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Surapati. Tumenggung Gajah Birawa, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalam Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birawa. Karebet supaya dilepas dari tugas lurah Wira Tamtama, biar dia bisa ikut membangun kadipatennya di Pajang, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Gajah Birawa. Kipati Wanasalam, kata Sultan Trenggana. Dawuh dalam Kanjeng Sultan, kata Pati Wanasalam. Ada yang masih perlu dibicarakan? Tanya Kanjeng Sultan. Mengenai dana Kanjeng Sultan, jawab Kipati. Ya, kau Panji Danapati, kata Sultan Trenggana. Dawuh dalam Kanjeng Sultan, kata Panji Danapati. Kau sediakan dana untuk membangun 2 buah dalam kepangeranan dan 2 buah dalam kadipaten, yang akan dibangun oleh Tumenggung Sindukarya, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Panji Danapati. Ketika Kanjeng Sultan menganggap penjelasannya semua sudah cukup, maka pertemuan pun dibubarkan, dan Kanjeng Sultan berserta Kipati meninggalkan ruang pertemuan. Siang hari, setelah matahari melampaui puncak langit, seorang prajurit berjalan menuju gedung pusaka, menemui Karebet. Ki Lurah Karebet diharap datang ke ruang Wira Tamtama, dipanggil Tumenggung Gajah Birawa, kata prajurit itu. Ya, terima kasih, aku ke sana sekarang, kata Karebet, dan ia pun berkata kepada teman prajurit yang bersama-sama berjaga di gedung pusaka. Aku akan ke gedung Wira Tamtama, kata Karebet.
Karebet pun kemudian berjalan menuju ruang Wira Tamtama. Dan ketika masuk ke ruangan, di sana telah ada Tumenggung Gajah Birawa, Tumenggung Suranata, Tumenggung Surapati, Tumenggung Sindukarya dan Panji Danapati. "Silahkan duduk Ki Lurah Karebet," kata Tumenggung Gajah Birawa. "Terima kasih Ki Tumenggung," kata Karebet. Lalu ia pun duduk di dingklik di depan Tumenggung Gajah Birawa. "Ki Lurah Karebet, baru saja tadi pagi kami mendengar titah Kanjeng Sultan. Ki Lurah akan Sinengkakake Ingaluhur menjadi Adipati Pajang. Mulai besok pagi Ki Lurah Karebet dilepas dari prajurit Wira Tamtama," kata Tumenggung Gajah Birawa. "Ya Ki Tumenggung, besok pakaian Wira Tamtama akan saya kembalikan," jawab Karebet. "Ya, tentang keberangkatanmu ke Pajang, nanti akan dijelaskan oleh Tumenggung Sindukarya," kata Tumenggung Gajah Birawa. "Ki Lurah Karebet," kata Tumenggung Sindukarya. "Ya Ki Tumenggung," kata Karebet. "Untuk mempersiapkan keberangkatan ke Pajang, aku perlu waktu 2 hari. Pada hari ketiga berarti nanti pada hari Respati Jenar, Ki Lurah dan rombongan sudah bisa berangkat ke Pajang," kata Tumenggung Sindukara. "Nanti Ki Lurah Karebet akan berangkat bersama 3 orang yang bertugas menebang pohon dan membuat bangunan. 1 orang prajurit Wiramanggala yang bertugas menyampaikan wara-wara titah Kanjeng Sultan. 1 orang prajurit Wira Tamtama yang bertugas mengawal bendera gula kelapa. 2 orang juru adang yang akan memasak untuk keperluan para pekerja," kata Tumenggung Sindukarya. "Ya Ki Tumenggung," kata Karebet. "Besok Ki Lurah akan dihubungi untuk kepastian keberangkatannya," kata Tumenggung Sindukarya. "Baik Ki Tumenggung," kata Karebet. Tumenggung Sindukarya lalu berkata kepada Tumenggung Gajah Birawa, "Bagaimana Ki Tumenggung, ada yang perlu disampaikan lagi? Nanti semua pengeluaran untuk pembangunan dalam kadipaten akan ditanggung keraton," kata Ki Tumenggung Gajah Birawa. Lalu ia pun berkata kepada Karebet, "Ki Lurah Karebet, ada yang akan kau sampaikan?" "Ya Ki Tumenggung, mulai besok saya sudah bukan prajurit Wira Tamtama lagi," kata Karebet, dan ia pun minta maaf kalau selama menjadi prajurit Wira Tamtama ia telah melakukan kesalahan. Ki Tumenggung Gajah Birawa pun melakukan hal yang sama, meminta maaf kepada Karebet kalau ia juga melakukan kesalahan. Setelah semuanya selesai, maka Karebet pun minta diri kembali ke tempat semula, berjaga di gedung pusaka. Matahari terus bergerak ke arah barat, dan seperti hari kemarin, matahari pun hilang di cakrawala sebelah barat. Gelap malam telah menyelimuti bumi Demak. Ketika Karebet memasuki pintu gerbang Suranatan, dan dilihatnya pamannya Ganjur sedang duduk di lincak di depan rumah. "Paman Ganjur," panggil Karebet. "Kau Karebet," kata pamannya. "Ya paman," kata Karebet lalu duduk di sebelah pamannya. "Kau dari mana Karebet?" tanya Ki Ganjur. "Dari dalam lor, paman," jawab Karebet. "Paman, dulu aku berjanji akan mengajak paman apabila pulang ke Tingkir." "Ya," jawab pamannya singkat. "Paman, beberapa hari lagi aku akan pergi ke Pajang. Tetapi aku akan singgah di Tingkir menemui Biung. Paman jadi mau ikut ke sana?" tanya Karebet. "Ya Karebet, aku ikut ke Tingkir. Kapan kau pergi?" kata pamannya. 3 hari lagi. Nanti pada hari Respati Jenar, paman, kata Karebet. "Kau bilang ke Tingkir hanya mampir. Kau mau pergi ke Pajang?" tanya Ganjur. "Ya paman, aku akan pergi ke Pajang," jawab Karebet. "Ada keperluan apa kau pergi ke Pajang?" tanya pamannya. "Paman, sebentar lagi Pajang akan menjadi sebuah kadipaten, dan Kanjeng Sultan mengangkat aku sebagai Adipati Pajang," kata Karebet. "Karebet," kata Ki Ganjur dengan keras, "meskipun pamanmu ini sudah tua, tetapi aku masih bisa membedakan mana cerita sebenarnya dan mana cerita yang ngayawara." Karebet tidak menjawab, ia hanya mendengarkan semua perkataan pamannya. "Kalau ceritamu didengar Kanjeng Sultan, kau bisa dihukum berat Karebet," kata pamannya. Karebet masih terdiam. "Kalau kau sampai diusir lagi dari kota raja, aku yang malu Karebet, pamanmu ini yang malu," kata Ganjur. "Pangkatmu sekarang baru sebagai Lurah Wira Tamtama.
Kalau pangkatmu bisa naik, paling juga menjadi seorang rangga, belum menjadi seorang panji atau seorang tumenggung, apalagi seorang adipati, kata pamannya. Ganjur lalu menempelkan punggung telapak tangannya ke dahi Karebet sambil berkata perlahan, tidak panas, tetapi mengapa bicaramu seperti orang sedang ngelindur? Padahal baru kemarin kau mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan, sekarang kau mengarang cerita yang ngayawara, mau diangkat menjadi seorang adipati, kata pamannya. Pamannya masih berkata sendiri, menggeremang tidak jelas apa yang dikatakannya. Karebet tidak menjawab, ia hanya mendengarkan semua perkataan pamannya. Kalau ceritamu didengar Kanjeng Sultan, kau bisa dihukum berat Karebet, kata pamannya. Karebet masih terdiam. Kalau kau sampai diusir lagi dari kota raja, aku yang malu Karebet, pamanmu ini yang malu, kata Ganjur. Pangkatmu sekarang baru sebagai lurah Wira Tamtama. Kalau pangkatmu bisa naik, paling juga menjadi seorang rangga, belum menjadi seorang panji atau seorang tumenggung, apalagi seorang adipati, kata pamannya. Ganjur lalu menempelkan punggung telapak tangannya ke dahi Karebet sambil berkata perlahan, tidak panas, tetapi mengapa bicaramu seperti orang sedang ngelindur? Padahal baru kemarin kau mendapat pengampunan dari Kanjeng Sultan, sekarang kau mengarang cerita yang ngayawara, mau diangkat menjadi seorang adipati, kata pamannya. Pamannya masih berkata sendiri, menggeremang tidak jelas apa yang dikatakannya. Ketika pamannya sudah berhenti berbicara, maka Karebet pun berkata, Paman, aku berkata sebenarnya, kasih Kanjeng Sultan kepadaku besar sekali, sehingga aku diangkat menjadi adipati di Pajang. Paman, aku tidak bohong. Nanti setelah menjadi adipati Pajang, aku akan dinikahkan dengan Putri Sekar Kedaton, Mas Cempaka, kata Karebet. Besok pada hari Respati Jenar, petugas dari keraton yang berangkat ke Pajang berjumlah 7 orang, ditambah kita 2 orang, jadi yang berangkat semuanya 9 orang, kata Karebet. Kita berangkat pagi hari paman. Mendengar perkataan Karebet, Ganjur terdiam. Ia tahu Karebet bersungguh-sungguh, tetapi akalnya tetap masih belum bisa menerima perkataan Karebet sepenuhnya. Besok aku akan pamit kepada Ki Tumenggung Suranata sekaligus menanyakan kebenaran perkataan Karebet, kata pamannya dalam hati. Ya Karebet, besok pagi aku akan pamit ke Tumenggung Suranata. Kalau aku kerasan ditingkir aku akan menetap di sana, dan tidak akan kembali ke kota raja, kata Ki Ganjur. Ya paman, besok malam aku akan ke sini lagi, kata Karebet. Kau besok pagi akan kemana? Setelah mengembalikan pakaian Wira Tamtama aku akan pergi ke Kadilangu, malamnya aku tidur di sini ya paman, kata Karebet. Ya, besok aku mintakan izin pada Ki Tumenggung, jawab pamannya. Ya paman, kata Karebet. Kalau kau mau makan, di belakang masih ada nasi dan sambal, kata pamannya. Aku makan di dalam lor saja paman, kata Karebet, dan mereka berdua beberapa saat berbicara tentang beberapa hal. Paman, aku pulang dulu, jangan lupa, besok aku sudah tidak tidur di dalam lor, aku tidur di sini, kata Karebet. Ya, kata pamannya. Karebet pun lalu berjalan keluar dari dalam Suranatan, kembali ke dalam lor. Malam itu kota raja telah tertidur, suara kentongan yang ditabuh dengan irama dara muluk tidak mampu mengusir dinginnya udara malam. Suara binatang malam terdengar beberapa kali, seperti untuk mengisi sepinya malam. Setelah lingsir wengi, makin sering terdengar suara beberapa kokok ayam jantan. Fajar merekah di Bangwetan. Dan beberapa saat langit pagi pun semakin terang, dan di dalam lor, saat itu Karebet bersiap-siap untuk pergi ke keraton. Setelah berpamitan dengan para penghuni dalam lor, Karebet pun berjalan cepat ke keraton. Mudah-mudahan tidak terlambat, kata Karebet di dalam hatinya. Ketika Karebet sampai di alun-alun, orang yang dinanti ternyata belum kelihatan. Beberapa saat kemudian dari kejauhan tampak Nyai Madusari berjalan menuju keraton. Nyai Madusari, kata Karebet. Ya Ki Lurah, sahut Nyai Madusari. Nyai, mulai hari ini aku bukan Lurah Wira Tamtama lagi, kata Karebet. Kalau begitu aku harus memanggilmu apa Ki Lurah?
Kau adalah calon Adipati Pajang, kata Nyai Madusari. Mendengar perkataan Nyai Madusari, Karebet pun tertawa. Nyai memanggil aku seperti biasa saja Nyai. Seperti biasa bagaimana? Kau adalah seorang calon Adipati Pajang, kata Nyai Madusari. Sekarang masih belum menjadi Adipati Nyai, kata Karebet. Tapi, kata Nyai Menggung. Yang biasa saja Nyai, kata Karebet. Ya Ki Lurah, kata Nyai Madusari. Panggil aku Karebet, kata Karebet. Ya, Karebet, kata Nyai Menggung. Nyai, besok lusa aku berangkat ke Pajang, kata Karebet. Lusa, cepat sekali, kata Nyai Menggung. Ya lusa, pada hari Respati Jenar, kata Karebet. Ya, nanti aku sampaikan kepada Gusti Putri, kata Nyai Madusari. Nanti kalau Gusti Putri sudah menikah, aku akan diajak pindah ke Pajang. Kau akan diajak ikut pindah ke Pajang Nyai? Tanya Karebet. Ya, bersama anakku, Menur, kata Nyai Madusari. Ya Nyai, tidak apa-apa, terserah Gusti Putri saja. Nyai, hari ini dan besok aku akan ke Kadilangu ke tempat Kanjeng Sunan Kalijaga, kata Karebet. Nanti pamitkan ke Gusti Putri, aku akan dipajang beberapa candra, menunggu pembangunan dalam kadipaten sampai selesai. Tetapi kalau ada kesempatan tentu aku kirim kabar dari Pajang, kata Karebet. Ya Karebet. Silahkan Nyai masuk dulu ke keraton, aku akan berjalan agak jauh di belakang Nyai, kata Karebet. Kemudian Nyai Madusari pun segera melangkah menuju ke keraton. Pada saat yang bersamaan, di dalam Suranatan, Ki Ganjur duduk bersila di hadapan Tumenggung Suranata, minta izin akan pergi ke Tingkir dan ia pun menanyakan kebenaran titah Kanjeng Sultan mengenai Karebet. Ki Ganjur, kata Tumenggung Suranata. Yandara Menggung, kata Ki Ganjur. Karebet memang akan diangkat menjadi Adipati Pajang, kemudian akan dinikahkan dengan Sekar Kedaton, kata Ki Tumenggung Suranata. Ganjur menggeleng-gelengkan kepalanya. Betapa mengherankan. Ternyata yang telah dikatakan Karebet semuanya benar. Hampir tidak mungkin. Kenapa Karebet bisa diangkat menjadi seorang adipati di Pajang? Kata Ganjur dalam hati. Mengenai keinginanmu untuk pulang ke Tingkir, silahkan. Semuanya terserah padamu, kata Tumenggung Suranata. Terima kasih Ndara Menggung, kata Ganjur. Kalau kau ingin menetap di Tingkir pun, juga tidak apa-apa. Kalau kau ingin kembali ke kota raja pun juga silahkan saja, kata Ki Tumenggung. Yandara Menggung, sekalian minta izin saya akan berangkat hari Respati Jenar bersama rombongan dari keraton. Nanti malam saya mohon izin supaya Karebet bisa tidur di ruangan saya, karena dia sudah tidak tidur di dalam lor, kata Ganjur. Ya silahkan saja Ki Ganjur, kata Tumenggung Suranata. Setelah semuanya selesai, Ganjur pun pamit dan segera akan memulai pekerjaannya, merawat tanaman di dalam Suranatan. Di halaman keraton, Karebet yang sedang berjalan menuju ruang Wira Tamtama, telah bertemu dengan Tumpak yang sedang berjaga di pintu menuju ruang dalam. Ki Lurah Karebet, aku ingin bisa ikut berangkat ke Pajang, kata Tumpak. Ternyata kabar Karebet akan diangkat sebagai Adipati Pajang sudah tersebar hampir ke semua prajurit Demak. Tumpak, aku bukan seorang lurah Wira Tamtama lagi, kata Karebet. Ya, Karebet, aku tahu, aku menjadi agak canggung karena sebentar lagi kau akan jadi seorang adipati, kata Tumpak. Tidak apa-apa Tumpak, namaku memang Karebet, kata Karebet. Lalu tentang prajurit Wira Tamtama yang akan ikut bertugas ke Pajang, aku ingin prajurit yang berangkat ke Pajang adalah aku, Karebet, kata Tumpak. Ya, tapi yang menentukan bukan aku Tumpak, kata Karebet. Nanti aku akan menghadap Tumenggung Gajah Birawa, kata Tumpak. Ya, sekarang aku akan menuju ke ruang Wira Tamtama, kata Karebet. Karebet pun segera berjalan menuju ruang Wira Tamtama untuk mengembalikan pakaian Wira Tamtama. Setelah itu Karebet pun berbalik, berjalan kembali melewati di depan penjagaan Tumpak, berbicara sebentar, lalu keluar dari keraton berjalan menuju desa Kadilangu. Ketika Karebet sudah menghilang dari pandangan, prajurit yang berjaga berbicara kepada Tumpak, alangkah enaknya menjadi Karebet, begitu mudah meraih Kamukten. Tidak mudah, kata Tumpak,
Diperlukan ilmu kanuragan yang tinggi untuk bisa seperti Karebet. Coba kalau kita, apakah seorang diri mampu melawan seekor macan gembong, seekor buaya besar, atau seekor kerbau liar? Kau tahu, belasan prajurit Wira Tamtama maupun Wira Manggala tidak mampu melawan seekor kerbau gila yang mengobrak-abrik perkemahan di hutan Prawata. 6 orang telah terluka, tetapi Karebet mampu membunuh kerbau itu dengan sekali pukul, kata Tumpak. Tumpak menghela napas panjang. Kemudian ia pun meneruskan, kalau tidak ada Karebet, aku bersama Ki Rangga Pideksa sudah mati dibunuh kakak beradik Klabang Ireng dan Klabang Ijo. Temannya pun menjawab, dia, Klabang Ireng dan Klabang Ijo akhirnya dibunuh Karebet. Ya, ditambah satu lagi, keberuntungan. Dan Karebet yang tampan pantas mendapatkan Kamukten itu, kata Tumpak. Sementara itu Karebet berjalan ke arah selatan. Setelah berbelok ke timuran menyeberang Sungai Tuntang, maka sampailah ia di Kadilangu. Waktu berjalan terus, matahari memanjat semakin tinggi dan pada saat itu di ruang dalam keraton, Kanjeng Sultan sedang berbicara mengenai sebuah rencana besar yang masih dirahasiakan, yang beberapa candera ke depan akan segera dilaksanakan oleh Sultan Trenggana. Kanjeng Sultan duduk di depan, di hadapannya duduk bersila 2 orang tumenggung dan seorang panji, sedangkan di sampingnya duduk pula Patih Wanasalam. Tumenggung Gajah Birawa, Tumenggung Siung Laut dan kau Panji Danapati, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalam Kanjeng Sultan, kata mereka bertiga. Beberapa candera ke depan, setelah aku menikahkan anakku Sekar Kedaton, aku punya sebuah rencana besar. Rencana yang melibatkan semua kesatuan prajurit Demak, kata Sultan Trenggana. Rencananya, aku akan memimpin pasukan segelar sepapan menggempur dan menaklukkan Panarukan yang terletak di daerah Bangwetan yang selama ini masih belum bersedia takluk kepada Kasultanan Demak, kata Kanjeng Sultan. Rencana ini dirahasiakan dulu, nanti pada waktunya akan aku sampaikan kepada semua pasukan tempur Kasultanan Demak. Nanti Panarukan akan kita kepung dari darat dan dari laut, kita akan menggunakan gelar perang, sapit urang, kata Sultan Trenggana. Untuk menggempur Panarukan dari laut, kita butuh belasan perahu. Nah kau Tumenggung Siung Laut, kau ingat, dulu sewaktu kau masih muda pernah ikut menyerang ke tanah seberang bersama Pangeran Sabrang Lor, kata Kanjeng Sultan. Tumenggung Siung Laut seorang yang berbadan kuat, sudah berumur agak tua. Seorang tumenggung dari Kesatuan Prajurit Laut, Kesatuan Jalapati, yang pernah ikut dalam pertempuran laut di tanah seberang. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, memang betul, lebih dari 3 windu yang lalu, hamba pernah ikut naik perahu bersama Pangeran Sabrang Lor menyerang orang asing ke tanah seberang, kata Tumenggung Siung Laut. Nah waktu kau kembali ke Demak, ada berapa perahu yang berlayar pulang dan bisa mendarat di Bandar Jepara? Tanya Kanjeng Sultan. Yang bisa kembali selamat hanya separuh Kanjeng Sultan, sekitar 30 perahu, yang separuh hancur atau tenggelam terkena senjata lawan, kata Tumenggung Siung Laut. Hanya tersisa 30 perahu, kata Kanjeng Sultan. Ki Tumenggung, sekarang keadaan perahunya bagaimana? Hampir semuanya rusak Kanjeng Sultan, ada beberapa perahu yang rusak berat, bahkan hampir hancur. Tetapi sebagian besar masih bisa diperbaiki, kata Tumenggung Siung Laut. Kita butuh lebih dari 20 perahu, sekarang perahunya disimpan di mana Ki Tumenggung? Tanya Kanjeng Sultan. Sebagian disimpan di dekat Bandar Jepara, di daerah Keling, sebagian lagi disimpan di daerah Wedung, jawab Tumenggung Siung Laut. Baik, kau cari orang yang bisa memperbaiki perahu, dari pesisir Wedung dan sampai daerah Keling. Perbaiki perahu yang rusak sebanyak-banyaknya, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Siung Laut. Kita harapkan sebelum 4 candra, perahu-perahu itu sudah siap dipergunakan, kata Kanjeng Sultan. Mulai besok, kau bisa mengajak beberapa orang prajurit dari Kesatuan Jalapati untuk pergi ke desa Wedung dan daerah Keling, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Siung Laut. Tumenggung Gajah Birawa, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalam Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birawa.
Mulai sekarang kau bisa melatih meningkatkan kemampuan Wiratamtama yang baru saja lulus pendadaran. Nanti separuh dari seluruh prajurit Wiratamtama akan ikut berangkat menyerang Panarukan, kata Kanjeng Sultan. Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birawa. Panji Danapati, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalam Kanjeng Sultan, kata Panji Danapati. Setelah ini kau bisa mengeluarkan dana perbaikan perahu ke Tumenggung Siung Laut, kata Sultan Trenggana. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, jawab Panji Danapati. Kipati Wanasalam, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalam Kanjeng Sultan, jawab Kipati Wanasalam. Apakah masih ada yang perlu kita bicarakan lagi? Kata Kanjeng Sultan, kelihatannya sudah cukup. Kanjeng Sultan, kata Pati Wanasalam. Baik Ki Tumenggung dan Ki Panji, silahkan kembali ke ruangan. Pembicaraan sudah selesai, ingat, rencana ini supaya dirahasiakan dulu, kata Sultan Trenggana. Tumenggung Gajah Birawa, Tumenggung Siung Laut dan Panji Danapati menyembah, lalu mereka bertiga bergeser ke arah pintu dan mereka pun keluar dari ruang pertemuan. Waktu terus berjalan, matahari sudah condong ke barat, di sebuah pesantren di sebelah timur Sungai Tuntang. Ternyata ada kegiatan mengisi air padasan dan memotong kayu bakar. Hari ini, ternyata pemanahan dan penjawi masih berada di Kadilangu. Mereka mengaji pada Kanjeng Sunan Kalijaga. Saat itu pemanahan berkata kepada Karebet, Adi Karebet, besok pagi aku dan Adi Penjawi akan pulang ke Sela. Ya Kakang Pemanahan, besok pagi aku masih mengaji ke Kadilangu. Baru lusa aku berangkat ke Pajang, kata Karebet. Nanti setelah aku tiba di Sela, 2-3 hari kemudian, aku bersama Adi Penjawi dan Kakang Juru Martani akan menyusul ke Pajang, kata Pemanahan. Terima kasih Kakang. Kalau bisa, ajak juga beberapa tukang kayu terbaik dari Sela, untuk ikut bekerja di Pajang, bersama-sama membuat dalam kadipaten, kata Karebet. Baik Adi Karebet, aku akan ke Pajang bersama beberapa tukang kayu dari Sela, kata Ki Pemanahan. Setelah itu, Karebet pun mohon diri kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, kembali menuju dalam Suranatan. Malam itu di dalam Suranatan, matahari belum lama terbenam. Karebet dan pamannya, Ganjur sedang berada di ruang belakang, sedang makan nasi beserta sepotong ikan asin. Karebet, tadi pagi aku sudah menghadap Ki Tumenggung Suranata. Memang betul katamu, Ki. Tumenggung bilang kau akan diangkat sebagai adipati di Pajang, kata Ganjur sambil mengambil sepotong ikan asin. Ya Paman, kata Karebet. Aku sudah diizinkan oleh Ki Tumenggung untuk pergi ke Tingkir. Setelah itu kalau aku kembali ke kota raja juga tidak apa-apa. Kalaupun aku menetap di Tingkir, juga diperbolehkan, kata Ganjur. Ya Paman, kata Karebet. Setelah selesai makan, mereka pun duduk berdua di depan rumah, dan mereka pun masih berbincang tentang keberangkatan ke Tingkir besok lusa. Karebet, apakah jadi berangkat ke Tingkir pada hari Respati Manis? Tanya pamannya Ganjur. Ya Paman, nanti akan ada prajurit yang memberitahu kemari, kata Karebet. Perbincangan mereka berdua terhenti, ketika dari jauh terlihat bayangan orang mendekat. Siapa itu? Tanya Ganjur kepada Karebet. Karebet pun menajamkan pandangannya, akhirnya ia pun mengenal orang yang datang. Yang datang adalah Ki Tumenggung Suranata, kata Karebet. Ada perlu apa Ndara Menggung ke sini? Tanya Ganjur. Karebet dan Ganjur pun segera berdiri, dan setelah dekat, maka Ganjur pun berkata, Mangga Ndara Menggung, silahkan masuk ke dalam saja, di sini saja Ki Ganjur. Lebih enak, tidak gerah. Terkena angin semilir, kata Tumenggung Suranata. Ya Ndara Menggung, jawab Ganjur. Karebet, kau jadi berangkat lusa? Tanya Ki Tumenggung Suranata. Ya Ki Tumenggung, rencananya rombongan akan berangkat hari Respati Jenar, berangkat pada pagi hari. Karebet, nanti kalau Ki Ganjur ingin menikmati masa tuanya di Tingkir, kau bisa beritahu aku, kata Ki Tumenggung. Selama Ki Ganjur berada di Tingkir, untuk sementara aku akan mencari orang lain untuk merawat tanaman di dalam Suranatan ini. Ya Ki Tumenggung, jawab Karebet. Nanti kalau kau berada di kota raja, kau bisa menginap di sini.
kata Kitu Menggung. Di ruang dalam juga masih ada kamar kosong. Terima kasih Kitu Menggung, kata Karebet. Hanya sebentar Kitu Menggung Suranata menemui Ganjur. Tak lama kemudian Kitu Menggung pun kembali ke dalam utama Katu Menggungan. Malam itu angin semilir bertiup agak kencang, membuat badan terasa dingin. Ganjur dan Karebet pun masuk ke dalam rumah. Ketika terdengar kentongan berirama darah muluk, Ganjur dan Karebet pun telah terlelap tidur di buai mimpi. Bersambung. Keris Kiai Setan.